Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu karena Engkau selalu melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami pada pagi hari ini dapat bangun dalam kondisi yang baik dan sehat. Jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti, memahami, dan terlebih mampu melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah apa yang kita tularkan. Bacaan diambil dari surat 2 Timotius pasal 1 ayat 5 dan 6. Demikian sabda Tuhan. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunika, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar kata menular, yang muncul di pikiran kita adalah sesuatu yang negatif. Mungkin itu virus, bakteri, atau jenis penyakit lainnya. Tetapi apabila kita renungkan lebih dalam, yang dapat menular itu bukan hanya sakit penyakit atau sesuatu yang negatif, melainkan juga hal-hal yang positif. Misalkan saja, kita yang awalnya suka bermalas-malasan, ketika bergaul dengan teman-teman yang rajin bekerja, lama-kelamaan kita akan tertular kebiasaan baik mereka. Saudara yang terkasih, Timotius adalah salah seorang anak rohani Paulus. Tentu saja, awalnya Timotius tidak serta-merta menjadi pribadi yang mencintai Tuhan dan bersemangat melayani. Awalnya ia tertular oleh iman ibunya Yunika. Ibunya sendiri tertular dari iman sang nenek Lois. Namun iman saja juga belum cukup jika tanpa disertai dengan perbuatan. Alasan inilah yang membuat Paulus belum merasa puas terhadap iman dari Timotius. Dalam suratnya yang kedua kepada Timotius, Paulus menuliskan demikian. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku, sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Melalui perkataannya, Paulus seolah hendak menulari kembali Timotius dengan apa yang ada pada dirinya, yaitu roh yang menyala, semangat yang berkobar, tidak malu-malu, dan tanpa merasa takut. Itulah yang ada di dalam diri Paulus, yang ia harapkan juga ada di dalam diri Timotius. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita tahu bahwa baik sesuatu yang positif maupun yang negatif, semua itu dapat menular. Pertanyaannya bagi kita, yang mana yang kita biarkan masuk menulari diri kita? Dan apa yang kita tularkan kepada orang lain? Sesuatu yang positif dan negatif tidak dapat tinggal bersama-sama. Maka, kitalah yang paling menentukan ingin tertular dan menularkan pengaruh yang mana. Pergaulan kita, sikap kita, masukan, dan nasihat yang kita dengar dan berikan, semua itu seharusnya
sesuai dengan nilai-nilai firman Tuhan. Semoga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dapat bersikap bijak dengan hanya mengizinkan hal-hal positif yang menulari kita. Dan marilah kita tularkan juga hal-hal yang positif kepada orang lain. Saudara yang terkasih, bersikaplah bijak dengan hanya mengizinkan hal-hal positif saja yang bisa mempengaruhi kita, dan tularkanlah hal-hal yang positif kepada orang lain. Milikilah karakter untuk memberi pengaruh positif kepada orang lain, sehingga banyak orang diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berkuasalah atas diri kami, sehingga kami dipenuhi oleh Roh-Mu untuk dapat melakukan kehendak-Mu, sehingga hidup kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan Yesus yang baik, kami ingin menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon bimbingan dan penyertaan-Mu. Kiranya tangan kuasa-Mu yang menuntun kami, sehingga apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Kami memohon Tuhan kiranya menolong kami, agar kami bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan pakailah kami sebagai alat-Mu untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.